Kembali lagi di podcast Monkey Talks. Untuk episode kali ini, episode yang sangat spesial ini, yang akan membawakan pada momen kali ini itu cuman aku, Andre. Tapi jangan berkecil hati, karena topik kali ini itu akan sangat berkesan, terutama buat kalian yang lagi in relationship, lagi punya pacar mungkin, atau ada rencana untuk menikah. Yang pertama adalah kita mau mengucapkan selamat ulang tahun bagi Republik Indonesia yang ke-75. Kita merayakan HUT RI dalam kondisi pandemi, yang biasanya anak-anak rame lomba balap karung, mungkin sekarang lomba mabar aja ya, mabar online, mainnya sendiri-sendiri. Nah, untuk episode kali ini tentu saja aku nggak akan sendirian. Aku akan mengajak seseorang yang udah sangat aku kenal gitu ya, senpai atau kakak angkatan waktu kuliah, dan sampai sekarang masih konco kendal. Kita akan panggilkan Jarvis. Halo, selamat malam. Kalau podcast nggak ada selamat malam ya. Selamat pagi, siang, dan malam para pendengar. Mas Jarvis, ini dia Yes. itu kalau aku boleh menyimpulkan dia seorang teknokrat ya. Boleh, teknopreneur boleh, mau apapun boleh, investor boleh. Iya, teknopreneur ya. Soalnya gagasan-gagasan mengenai perkembangan digital tuh aku dapatkan banyak dari Mas Jarvis ini gitu. Tapi untuk kali ini kita tidak mau membahas mengenai perkembangan dunia digital. Kita mau ngobrolin sesuatu yang sangat Indonesia banget, yaitu tentang bagaimana orang bisa diakui pilihan hidupnya, bisa diakui pernikahannya atau memiliki hubungan yang sah sebagai pasangan gitu ya. Kemudian tiap orang tuh pasti punya cerita yang berbeda-beda. Ada yang nikahnya itu lancar-lancar aja, tapi ada yang susah. Nah, kebetulan nih Mas Jarvis ini punya cerita yang sangat unik kalau menurutku ya. Yang pertama nih, dia memilih untuk nikah beda agama. Dia berangkat dari kepercayaan Katolik, sementara istrinya itu Islam. Bener toh Mas? Betul sekali. Nah, boleh cerita nggak? Oke, jadi gini, mungkin saya mulai aja ya cerita unik ya. Jadi kan ini masih dalam suasana 17 Agustus dan Hari Kemerdekaan gitu kan. Yoi. Nah, apa yang bisa saya sharing malam ini adalah termasuk kemerdekaan dalam memilih pasangan kita sendiri, walaupun itu punya isu terkait birokrasi di negara kita, gitu kan. Pada prinsipnya gini, kalau ditanya orang-orang, Mas, sampean nikah beda agama ya? Iya. Pusing nggak sih, gitu kan? Saya jawabannya sih santai aja, loh, Mas. Pernikahan beda agama itu hanya dipusingkan oleh orang yang beragama. Nah, langsung kacau lah. Nah, situ emang gak beragama. Loh, bukan begitu. Betul nggak? Karena ketika kita belajar agama di level mungkin basic gitu kan, pasti pusing. Ya iyalah, karena agama dan negara, mungkin di Islam ada level syariat, di Katolik ada dogmatik, memang memusingkannya di situ. Tapi ketika kita sudah mendalami agama sampai istilahnya apa, mungkin di Islam tasawuf gitu kan, di Katolik mungkin juga ada point of view yang berbeda, yang menyentuh esensinya aja. Itu sebenarnya nggak pusing kok, gitu kan. Nah, sebenarnya kita itu sudah pacaran itu dari 9 tahun pacaran. Gitu kan. 9 tahun ya. Kita memang agak berbeda dengan orang-orang di luar sana yang penting nikah dulu gitu. Enggak. Kenapa? Challenge-nya adalah approval. Kalau memang nggak di-approve sama calon mertua, ya saya nggak maju gitu. Dan ini kan memang saya tuh senengannya rada aneh ya. Maksudnya ini real social problem di Indonesia. Tapi bukan berarti kita tidak bisa melaluinya gitu. Karena ternyata setelah kita berproses 9 tahun, bisa kok gitu kan. Nah, ada dua hal ya kalau kita mau sharing, apa sih yang paling sulit ketika akan menikah itu untuk level case saya. Sebenarnya nomor satu itu approval gitu kan. Nomor dua birokrasi. Biasanya bagi para pasangan orang yang pacaran beda agama, sebelum menikah beda agama itu kan pasti pacaran beda agama. Pasti pusing dong guys, ya nggak sih? Sampai ya gitulah, udah ngerasain sendiri pasti tahu lah. Nah, santai. Tipsnya itu simple. Pertama, mantepkan dulu internalnya kita gitu kan. Internal itu antara kita dan pasangan kita.
Kalau saya sendiri sih orangnya pemikir bebas, begitu juga dengan pasangan gitu kan. Saya menghargai keimanan dia Muslim, alhamdulillah Muslim sampai sekarang, ya sholat masih rajin gitu. Kalau saya kan ya gitulah, bolong-bolong. Tapi itu tidak penting, ya kan. Nah, internal artinya kita mau menikah sama pasangan itu caranya gimana? Dalam case saya, kita memang beda masing-masing gitu kan, karena domain urusan agama itu antara pribadi kita yang di atas gitu. Nah, setelah kita clear mau seagama nggak nikahnya, kalau dalam hal ini kita ujungnya akan masing-masing aja, berarti baru kita masuk ke berikutnya fase eksternal, family sama masyarakat. Kalau kita terabas tanpa memetakan itu pasti pusingnya berlayer-layer. Jadi kayak kita harus bongkar kulit luarnya level 1 selesai, nanti maju lagi level 2 selesai, sampai di level bikin kakak pun nanti ada ceritanya tuh. Nah, singkat cerita, setelah kita pacaran 9 tahun, akhirnya calon mertua meng-approve lah, ya kan, kalian sudah dewasa, oke. Nah, ketika kita di-approve itu, kita melanjutkan proses itu sebenarnya agak ribet. Kenapa? Indonesia itu masih terhalang pernikahan beda agama pada Undang-Undang Pernikahan 1 nomor 74 gitu kan. Jadi undang-undang ini adalah mengatur setiap warga negara yang akan menikah. Di Indonesia sedikit unik dibandingkan negara lain. Kenapa? Karena ini sebenarnya kalau mau dibabar panjang banget nih. Cuman saya gampang aja ya. Kalau mau nikah di Indonesia, negara akan mencatat setelah agama meng-approve gitu kan. Ya jadinya nikahnya pakai agama mana dulu. Nah, itu yang jadi masalah. Kalau kita bongkar, pernikahan beda agama itu macam-macam ya. Muslim non-muslim, terus kemudian ada Muslim dengan Kristen, ada lagi Muslim dengan Katolik, dengan Hindu, gitu kan, pusing lah. Tapi intinya yang harus nge-approve itu lembaga agamanya dulu nih, dalam hal ini gerejanya dulu, atau kalau di Islam ada penghulu dulu kan. Yang ini kan penghulu gitu kan. Nah, intinya Undang-Undang Pasal 2 Ayat 1 ini berbunyi pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, gitu kan. Dalam hal ini, saya Katolik, ya kan. Gereja Katolik itu ada yang namanya dispensasi. Banyak orang yang nggak tahu, Dre, ini apa itu dispensasi. Mas, orang itu akan tahu dispensasi pada saat mereka nikah beda agama, Mas. Betul juga ya. Makanya di sini saya mau ngomongin dulu nih buat orang-orang yang mungkin punya case hampir mirip. Jadi dispensasi itu begini. Gereja Katolik itu bolehin kok orang-orang beda agama itu nggak apa-apa. Bukan dilarang atau bukan kamu harus ikut agama ini, nggak apa-apa beda agama gitu. Karena gereja itu kan sifatnya universal gitu kan. Kalau nggak percaya cek aja gitu. Nah, saya menikah dengan dispensasi, tapi tidak menerapkan sakramen. Sakramen itu kan kayak apa ya, gampangnya gimana ya kita menjelaskan sakramen itu ya, 7 sakramen di Katolik gitu. Wah, ini dadine dogmatik gitu ya. Ya anggap aja unlock badge lah. Unlock badge ya kan. Betul. Nah, saya nggak dapat badge pernikahan. Istilahnya begitu. Nah, tapi nggak apa-apa. Yang penting waktu itu kita fokus, yang penting kita nikah secara dewasa dan diakui oleh negara. Entah gimana caranya. Udah fokusin aja ke situ. Problemnya adalah panjang ketika mau cara apa nih nikahnya, siapa yang harus ikut siapa. Prinsip kita berdua itu cukup clear. Kita pun masing-masing karena kita orang Indonesia, simpel aja gitu. Waktu itu dulu pernah kayak hampir desperate, terus kita bikin skenario plan B. Udahlah kita nikah di Singapura aja. Kita udah pelajari skemanya. Itu di Singapura cukup cepat. Jadi kayak kita harus stay di sana selama kayak 2 minggu, ngurus segala macem, diurus di kapel, ya udah. Kalau sampai nanti kita akan ambil jalur itu, atau di Australia juga bisa. Cuman setelah kita berpikir, kita ini kan orang Indonesia ya, akan lebih enak buat cerita anak cucu nanti ketika kita bisa melalui ini dengan kompleksitas permasalahan negara berflower kita tercinta ini, nggak sih? Ya kan? Akhirnya singkat cerita udah di-approve, kita menikah 2 kali. Pernikahan kita dispensasi gereja dan ada akad. Kenapa? Mertua saya minta tolong satu, oke nggak apa-apa, kita udah di-approve lah ya. Cuman syaratnya satu, nggak usah pindah agama. Pasti tidak, karena kita ini orangnya ini kok, nggak memaksa gitu. Dan kita memang nggak ada, kamu istri saya harus ikut saya, nggak ada, itu urusan dia aja gitu. Nah, terus intinya bapaknya pengen salaman, ya udah kita bikinin ada ustadz yang bisa membantu. Akhirnya menggunakan 2 cara, case close. Belum close. Ya kan? Case close pada tahap itu, pada stage itu ya. Pada stage itu sih clear. Akhirnya kita menikah dari catatan sipil, tidak dengan cara Islam.
maksudnya tidak melalui KUA gitu kan, karena KUA mana yang membolehkan nikah beda agama pasti nggak ada. Kalau di Katolik bisa, ya udah kita pakai cara itu. Istri tetap Islam, saya tetap Katolik. Guys, close. Negara mensahkan melalui surat nikah. That's it, simpel itu. Ngomong-ngomong soal nikah beda agama itu sebetulnya aku juga ada sedikit pengalaman, karena orang tua aku tuh sebetulnya mereka punya latar belakang agama yang berbeda. Yang bapakku Katolik, ibuku Kristen. Mungkin beberapa dari teman-teman menganggap sama-sama Kristen gini, jangan salah. Katolik itu amat sangat ribet sekali kalau untuk soal administratif. Bahasanya ribet kenapa? Karena ya memang banyak ketentuan yang harus diisi gitu. Dan Kristen pun juga punya ketentuan tertentu yang harus dipenuhi untuk bisa melangsungkan pernikahan, entah itu yang satu agama, entah yang berbeda agama. Dan itu pun nanti juga misalnya kita bicara Kristen, denominasi Kristen pun banyak. Misalnya ada yang Gereja Kristen Indonesia, Gereja Bethel Indonesia, banyak denominasi itu mereka juga punya ketentuan yang berbeda-beda. Nah, dari sini aja sebetulnya kita sudah sangat terbiasa dengan adanya perbedaan sebetulnya. Dan secara prinsip tadi Mas Jarvis sudah share bahwa kita tidak perlu meninggalkan apa yang kita yakini untuk bisa menyatukan cinta kita. Bahasanya ngono ya? Betul sekali. Nah, ini makin seru karena ketika Mas Jarvis ini melangsungkan pernikahan di tahun 2017 ya Mas ya? 2018. Sorry benar 2017 akhir ya. 2017 ya. Nah, ini menjadi viral karena dia memberikan mahar kepada istrinya itu berupa Bitcoin. Ini mungkin bisa dikatakan pengalaman pertama di dunia mungkin ya. Betul, pertama kalinya ini kalau mau ngomongin rekor-rekoran, orang menikah dengan mahar Bitcoin. Ada, Dre, satu orang menikah dengan mahar Bitcoin itu di India. Tapi itu bukan itu ada BBC pernah ngulas itu, malah pernikahan itu nggak diulas BBC, ya sopo aku lah. Nah, tapi yang unik di BBC itu setelah aku gitu. Cuman orang India yang menikah itu di India juga ada pernikahan India itu ada konsep kayak mahar gitu. Tapi dia bukan pakai BTC, dia pakai altcoin yang lain gitu. Jadi kalau di Indonesia, jadi gini, tahu Oscar Darmawan nggak, CEO-nya Indodax? Oke. Dia orang pertama, dia pernikahannya diikat kontrak di Ethereum kan. Nah, kalau saya pakai Bitcoin. Jadi beneran pertama di dunia mungkin. Why? Kenapa Bitcoin? Dari sekian banyak pilihan mahar itu mengapa memilih Bitcoin? Sebetulnya itu saya maunya pakai uranium apa thorium, nanti malah dikira sombong, ria itu loh. Enggak ya, bercanda ya. Kenapa Bitcoin? Karena saya itu emang Bitcoin miner sama trader. Terus saya juga demen investment di apapun itu. Sebenarnya nggak cuma Bitcoin. Ada saham, ada emas, terus kemudian ada currency segala macam. Tapi saya punya pemikiran sendiri bahwa ya ini rada sensitif ya. Cerita dikit nih. Yeah. Dulu agama dan negara itu jadi satu, bener nggak? Di zaman medieval lah. Agama dan negara itu ya sebagian satu integral yang nggak bisa dipisahkan. Tetapi sekarang agama dan negara itu bisa dipisahkan. Mata uang harusnya juga begitu. Ini otak saya yang rada error aja sih. Gitu kan. Cepat atau lambat dengan perubahan digital yang sangat cepat ini, aku yakin mungkin dalam 20-30 tahun lagi kita memasuki the new era of internet, ada di blockchain. Blockchain sama Bitcoin beda ya. Blockchain itu buat jalannya, tempat pencatatannya itu open source gitu. Kalau Bitcoin itu currency-nya. Nah, Bitcoin itu istilah gampangannya adalah emasnya nih. Emas digitalnya nih. Nilainya itu akan stable, ya kan dia stable coin. Nggak seperti altcoin yang lain. Jadi ini kayak gampangannya sih kayak aku investasi emas aja sih, jangka panjang, 1 BTC. Ini ngomongin nilainya nggak nih waktu itu? Boleh dong. Makanya waktu itu justru menjadi heboh karena Bitcoin itu melonjak luar biasa tinggi dan luar biasa cepat. Boleh cerita nggak waktu itu seperti apa kondisinya? Oke, 2017 akhir itu tepat ketika saya lagi nge-build Akumbara nih. Itu fase-fase pusing gitu kan. Udah ngebikin startupnya harus lari, pusing, besok mau nikah lagi akhir tahun ini. Akhirnya istri saya itu kan apa ya? Dia ngerti saya trader. Terus pada akhirnya dia yang meminta. Boleh nggak kalau mahar itu kan yang meminta adalah pihak wanita kan? Iya. Yeah. Kan akhirnya dia bilang, boleh nggak kalau maharnya itu Bitcoin? Wah, aku seneng banget lah.
tepat ini. Tapi tak pikir waktu itu buset, ini harga Bitcoin lagi nggak stabil. Nah, 3 bulan sebelum pernikahan, saya ini seorang analis fundamental di kripto. Jadi aku ini tiap pagi ngebaca pergerakan Bitcoin di tiap negara. Waktu itu ceritanya, China itu lagi mau ngelepas, pemerintah China lagi nge-push warganya untuk nggak boleh investasi di Bitcoin, nggak boleh main di Bitcoin. Ya kan? Dengan gedenya negara segitu, logikanya gampang. Ketika Cina itu, semua orang Cina ngelepas Bitcoin, apakah yang terjadi? Drop kan? Amblas. Bitcoin waktu itu di angka 90 juta satu Bitcoin. Ketika Cina ngelepas itu momentum saya ambil. Loss di 30 juta. Jadi satu BTC itu akan seharga 30 juta. Ya udah, saya beli di titik itu gitu. Nah, cuman aku yakin dan mungkin kayak 95% lah, 5% error gitu. Itu bisa meleset, cuman dengan China yang segede itu tuh aku yakin itu momentum pump and dump-nya pas banget. Jadi ketika saya nikah di Desember, itu saya ambil di November itu di 30 juta. Desember naik lagi jadi 90 juta. Cuan. Jadi saya udah untung berapa kali itu? Beli 30, naiknya di 90. Gitu kan. Nah, setelah Desember, Januari naik lagi 100 juta, 150 juta, 200 juta, 250 juta, di titik terakhir itu sekitar 270 kalau di rupiah itu 290 jutaan gitu. Itu titik tertinggi Bitcoin. Kira-kira gitu sih. Nah, tapi temen saya bilang, buset tuh kalau misalkan loss beneran ya? Ya iyalah, namanya juga gambling gitu. Kok pede ya? Karena gini, kita itu dianugerahi analis pola untuk berpikir. Kalau kita yakin planning kita, saya orangnya sangat nge-plan banget sih. Yakin loh pasti gak ketutup. Makanya pede aja gitu. Kira-kira short story sih gitu. Jadi buat teman-teman kalau misalnya kalian seorang yang suka tantangan atau lagi mendalami tentang Bitcoin atau altcoin, kan banyak ya, nggak cuma Bitcoin aja. Ya ini sudah ada yang pernah mendahului sebagai mahar ya. Sekarang kayaknya aku tadi sempat googling gitu ya, sepertinya ada beberapa orang yang meniru jejakmu Mas, menggunakan mahar altcoin. Udah gak pernah googling lagi. Ya gampang aja. Teman-teman kalau penasaran ini orangnya kayak gimana, ketik aja mahar Bitcoin, udah penelusuran hasil paling pertama, yaitulah Mas Jarvis. Pak Jarvis di pernikahan Bitcoin, wah jejak digitalnya tertangkap ya. Iya, udah itu lumayan buat cerita anak cucu. Top rank udah, SERP-nya udah paling atas gitu kan. Oh iya, ini satu lagi yang mungkin bisa di-share ya. Kenapa orang bilang, wah gila lu bisa jadi viral gitu, gimana caranya? Nah gini teman-teman, saya dan istri itu background itu sama-sama marketing gitu kan. Nah, salah satu wishlist kita itu adalah, kalau biasanya kerjaan kita adalah bikin campaign yang viral buat brand, kerjaan. Ya masa kitanya sendiri nggak pernah sih, seumur hidup sekali lah at least. Nah itulah kita ambil momentum itu. Jadi wishlist dalam hidup centang udah pernah viral gitu lah. Jadi milestone ya? Itu jadi milestone. Nah, jadi kalau saya ingat itu dibuka keyword, buset engagement-nya buat 10.000 lebih, 100.000. Di Kaskus ada, di Reddit ada, di YouTube yang akun-akun cloningan itu ada. Dan sampai sekarang saya tuh masih ditelepon. Ada teman kerja di TV, setiap tahun tuh ya itu aja. Mahar pernikahan paling fenomenal, apa-apa yang kayak model on the spot gitulah. Jadi evergreen content. Jadi kalau anak-anak agent itu bilang, wah viral itu result, viral itu nggak bisa kita predik, aku ketawa aja lah, aku iso kok, ngopo sih. Cuman sampein aja nggak ngerti caranya. Ya karena kombinasinya nggak cuman authenticity, tetapi juga kenekatan yang tingkat tinggi sih Mas. Masalahnya kuwi Mas. Betul, dan momentum juga sih, harus pas. Iya betul. Nah itu tadi kan cerita happy-nya ya dengan mahar Bitcoin, terus dapat exposure-nya tuh bahkan bertahun-tahun setelah menikah pun orang masih tahu lah ya, paling nggak aware ini orang yang pertama kali menggunakan mahar Bitcoin di Indonesia. Nah kita coba bergeser ke kehidupan pasca pernikahan ya, setelah menikah gitu kan ya. Kalau aku sendiri waktu lalu setelah menikah langsung ngurus dokumen-dokumen ya. Waktu itu aku putuskan untuk misalnya udah kita satu alamat aja, ambil alamat rumah orang tua. Karena waktu itu menikah di Jogja, tapi berdomisili di Jabodetabek gitu ya. Kita pilih untuk kita menggunakan alamat kakak yang di Jogja dulu untuk memudahkan proses
transisi atau perpindahan. Kalau untuk di sini kan belum menetap, kita kontraktor kan, kerjaannya ngontrak gitu kan, pindah-pindah gitu kan. Ya wis neng yo Jose, terus ya udah kita proses segala macam ya. Semudah-mudahnya memproses ya. Aku menikah dengan istriku yang sama-sama Katolik, kemudian secara domisili atau apa namanya lokasi itu cuma kayak beda kecamatan gitu ya, cuma jarak 2 kilo gitu kan. Jadi untuk mengurus suratnya itu bisa dikatakan levelnya very easy lah, sangat mudah ya, tinggal meluangkan waktu mengurus dari level RT, RW, kelurahan, kecamatan, menunggu waktu. Dan waktu itu bisa dikatakan, aku bisa mengatakan bahwa sistem birokrasi di kota Yogyakarta itu cukup andal, dalam arti kalau dia mengatakan oh nanti prosesnya begini, waktunya sekian, tidak dikenakan biaya, semuanya sesuai itu gitu, tidak ada deviasi. Itu yang aku alami ya. Nah, si Mas Jarvis ini punya pengalaman yang berbeda nih. Dia pernah cerita bahkan untuk ngurus kartu keluarga itu belum beres. Nah, aku penasaran, itu ceritanya piye? Nah, ini ceritanya lucu sebenarnya. Kalau selama ini kan kita kenal netizen Indonesia karakternya tuh gimana ya di sosial media ya, yang receh, terus kemudian ego, terus kemudian kepoan. Ini bayangan netizen Indonesia tuh ada di versi offline-nya di birokrasi kota masing-masing. Oke. Jadi singkat cerita kan saya sudah menetap di, saya cabutlah KTP kakak saya dari Jogja, istri di Semarang, bisa kan? Begitu udah dicabut, kan kita memasukkan itu ke kota yang tempat kita baru yang kita tinggal di ya. Gitu kan. Nah, begitu udah masuk oke lah. Ceritanya saya titipkan salah satu itu dari RT, udah lapor RT itu tempat fine, nggak ada masalah gitu kan. Beberapa minggu setelah saya titipkan untuk memproses itu, rumah saya diketok-ketok sama Pak RT-nya. Halo Pak Fajar. Wah, kenapa Pak? Ada yang bisa saya bantu gitu? Mohon maaf nih, kayaknya kakaknya nggak di-approve. Nggak di-approve maksud lo gimana nggak di-approve? Kan saya udah tinggal di sini, udah dicabut dari Jogja juga. Jadi Bu Lurahnya nggak mau tanda tangan. Nah, kenapa Pak? Karena menurut dia pernikahan Pak Fajar itu nggak sah. Buset, kok bisa gitu ya? Ini saya balikin lagi, mohon maaf, boleh ngobrol langsung aja sama Bu Lurahnya. Oke, yang begini nih saya demen banget nih. Kebetulan istri juga seneng ribut kan, bukan ribut dalam artian cari solusi. Akhirnya kita memantapkan loh, ini cerita-cerita unik yang mungkin bisa ditulis buat cerita nanti nih. Oke lah, singkat cerita besoknya saya ke kelurahan, ketemu sama Bu Lurahnya, ya kan. Bu Lurahnya masih muda, mungkin lebih muda dari saya, mungkin fresh grade lurah gitulah ya. Fresh grade lurah. Aduh, ya. Oke. Bu Lurahnya saya sampai ke situ terus saya tanya, Bu, kenapa tidak di-approve? Loh, ini pernikahannya kok bisa ya? Kok bisa lolos ya? Maksudnya gimana? Lah, ini kan istri ikut bapak kan? Tapi masih Islam. Oh enggak, istri saya alhamdulillah masih Muslim sampai sekarang. Kalau bapak Islam bukan, saya Katolik. Kok bisa? Kok bisa? Yang nge-approve siapa? Itu di situ siapa? Catatan sipil kan? Betul. Kok bisa ya? Nah, bentar. Akhirnya singkat cerita, Bu Lurah ini sebenarnya cuma kepo, kok bisa sih gitu. Iya. Nggak bisa kan gitu kan. Akhirnya diskusinya mentok, dia minta tolong stafnya untuk urusan Disdukcapil. Masih staf kelurahan, expertnya lah gitu kan. Pasti harus ada expertnya. Di level expert itu dia ditanya, pernikahannya intinya sah nggak? Ya sah, oh ada suratnya. Pernikahannya gimana ya waktu itu ya? Ya gimana apanya? Kok bisa nikah beda agama? Dan memangnya selama ini nggak bisa ya gitu. Akhirnya si expertnya ini pun mentok gitu. Loh, terus gimana? Jadi dokumen saya itu masih cangkut di Disdukcapil kota yang di jalan, ya kan. Terus si expert itu akhirnya menyerah dan menyerahkan ke pihak Disdukcapil Pemkot gitu kan. Udahlah, kita sekalian ngurus ke sana dan cari jalan terang nih, kok iso begini gitu kan. Nah, ketemu si pejabat lupa aku namanya, pokoknya pejabat Disdukcapil gitulah. Akhirnya kita susah banget ketemu ini bapak, udah waktunya susah. Tapi kita yang butuh gitu kan. Ya memang kita yang butuh sih, cuma harusnya nggak begitulah, nggak panjang gitu. Akhirnya singkat cerita kita ketemu pejabat
di Dukcapilnya duduklah kita dihadapkan ke monitor TV gede, ya kan. Terus kita singkat cerita dikuliahin juga. Ini pernikahannya sah atau enggak? Oke. Pertanyaannya masih kembali ke situ ya. Intinya kakak itu tidak bisa keluar karena kita menikah beda agama. Jadi di kakak itu harus satu agama. Ketika kita tanya undang-undangnya apa yang mengharuskan itu siapa? Itu deadlock, nggak bisa dijelaskan. Kenapa? Karena ketika saya bertanya isunya di mana, si Bapak pejabat ini menjelaskan di Undang-Undang Pernikahan tahun 74 yang sudah kita bahas tadi, which is Undang-Undang Pernikahan 74 itu mengatur pernikahan itu sah bila udah di-approve oleh agama. Lah, terus saya balik dong, Pak, kenapa kita jadi mundur satu langkah ya? Ini kan kita urusannya mau bikin kakak, betul. Tapi pernikahan ini kan nggak sah. Menurut siapa? Lah kan harusnya situ istrinya Katolik. Lah yang mengharuskan siapa gitu kan? Kan jadi lucu. Lah menurut Undang-Undang tahun 74, lah Undang-Undang tahun 74 kan kalau kita mau menikah, ini kan kita sudah menikah. Yang nge-approve siapa? Loh, kok tanyanya gitu? Lah lucu ini Pak. Loh, yang nge-approve kan Disdukcapil, instansi Bapak sendiri yang nge-approve. Loh, kan jadi lucu loh. Itu kondisi lapangan sosial isu di Indonesia gitu kan. Loh, kok bisa di-approve ya? Loh, mana saya tahu lah itu instansi Bapak. Kok bisa bocor, kok bisa pertanyaan jadi kemana-mana kan. Jadi fokusnya kita mau bikin kakak, jadi ngapain ngurusin pernikahan yang sudah sah gitu. Iya. Itu beneran terjadi. Dan ketika kita cari tahu kenapa apa yang terjadi, si Bapak itu coba ngurus ke pengadilan negeri agama dulu. Buset, nah, dalam hati saya ketawa-ketawa, kita ditowo urusannya. Tapi kita memang orang yang suka iseng kan, istri juga kebetulan suka ribut, jadi oke, kita cari tahu pengadilan negeri agama. Oke. Hari berikutnya ke situ, terus saya di kantor pengadilan agama itu ditanya, ada masalah apa Pak? Mau cerai atau mau talak 3 atau Pak? Enggak ada. Saya disuruh nanya pernikahan saya sah atau enggak gitu. Terus dalam hati dia baca kan, dia pelajari, ini kan udah ada suratnya ya, udah dikeluarkan di Dukcapil kan, ya udah sah dong. Terus masalahnya apa? Loh, saya nggak ngerti. Saya sama pejabat di Dukcapilnya disuruh di sini. Oke, saya balik lagi dong ke Bapak pejabat yang hilang-hilangan ini. Waktunya nggak bisa dipegang juga. Nah, sampai di sana, dari di Dukcapil kayaknya ya bahasa orang malesnya sih kita dilempar-lempar ya. Tapi memang gitu kenyataannya. Intinya kita tidak bisa mendapatkan jawaban, why-nya itu nggak kejawab. Kenapa? Karena why-nya itu dia langsung tiba-tiba mundur lagi satu step ke belakang ke masalah Undang-Undang Pernikahan 74 yang mana itu kan mengatur orang yang akan menikah kan, bukan orang yang mau bikin kakak. Orang mau bikin kakak kayaknya nggak ada undang-undangnya juga sih. Nah ini dalam arti saya dalam hati berpikir, Indonesia ini kapan merdekanya ya? Kita ini harusnya jadi orang merdeka, termasuk memilih pasangan kita, tetapi birokrasi itu tidak mengizinkan. Point of view-nya harus seagama. Ini social issue ya. Saya nggak ngerti di negara lain. Di Daerah kantor kelurahan lain gimana ceritanya? Nggak punya KTP, nggak punya kakak. Di kakak mengharuskan agamanya itu sama. Ini kan against kebebasan kita dalam memeluk agama kan begitu. Tapi intinya begitu. Mas Jarvis tuh pernah nemu kasus yang serupa nggak sih? Misalnya ada orang yang kamu kenal atau piye? Yang menarik, saya dan istri kan sama-sama pemikir bebas ya, sama-sama tukang ngulik juga. Selama ini terus gimana ya orang yang punya kasus, kita yakin itu banyak case-case yang begini. Singkat cerita, saya sama istri nanya-nanya ke petugas officer-officernya lah ya. Dari cerita yang kita lihat, ternyata itu rata-rata orang menyerah begitu aja. Ya udahlah kita ubah KTP aja lah, which is itu against state kita. Itu, kenapa sih orang cari jalan gampangnya gitu ya? Agama itu kan sesuatu yang nggak main-main ya. For the sake of birokrasi, ya udah kita ngubah agama, itu nggak ada di kamus kita. Ini urusannya sama yang di atas. Negara harusnya memfasilitasi itu, bukan mempersulit hal itu, kan gitu. Iya. Singkat cerita begitu. Terus pertanyaannya kan, lebih mas, intinya udah di-approve belum? Udah. Kenapa bisa udah jadi begini? Dalam hati saya berpikir, you know nothing Jon Snow, Anda tidak mengerti berhadapan dengan orang media gitu kan. Saya bisa aja membuat ini rame, cuman saya nggak mau. Singkat cerita, ada teman yang bantuin untuk ke dirjennya, istilahnya bosnya dia lah. Yeah.
ya kan. Si teman saya itu, saya bilang sama saya dan istri punya teman yang bisa ada akses ke sana. Jadi cepat, oke mas nomormu piro gitu kan. Iki nomorku, screenshotnya iki chat dengan lurahnya, lempar ke dia semua. Akhirnya, oh gitu, oke. Akhirnya besok paginya langsung diproses dan si lurahnya WhatsApp, Bu, sudah bisa diambil suratnya di kantor saya. Ngehek nggak tuh? Jadi selama ini yang jadi masalah itu apa? Berarti di pola pikirnya dia. Iya, Apa ya, betul. realita dari netizen Indonesia yang kepo itu tadi sih. Itu pertama, itu kan. Bisa kok, memang bisa, cuman birokrasinya aja. Terus yang kedua, orang Indonesia itu males kepentok birokrasi. Rata-rata ya mungkin warga sekitar kita aja, sekitar tempat saya tinggal, nggak mau dia slow kayak saya dan istri. Memang melelahkan sih, cuma ya kalau kita bisa melalui itu kan kayak winning gitu. Wah, iki akhirnya gitu, ayo repot nggak dari kemarin gitu kan. Setelah itu diambil, terus urusannya sama Bu Lurah nih. Bu Lurah, ini jadinya ditandatangan nggak? Oh, yang ditandatangan udah sampai level atas saya, ya sudah gitu aja. Kita cuma nyatet aja di level ini. Terus singkat cerita kita balik lagi ketemu Bu Lurahnya, terus kita jelaskan ceritanya begini. Oh, ternyata bisa ya. Oh, memang pada nggak tahu ya gitu. Mungkin kasus saya ini minor banget dan langka gitu loh. Mungkin ya di sekitar sini, apalagi konteks kultural di sekitar sini nggak kayak di Jakarta yang lebih liberal gitu ya. Saya paham sih. Aku juga berharap bahwa kejadian itu menjadi sangat-sangat minor ya. Artinya ya kita nggak pengen ada penerus-penerus lain yang mengalami kesulitan yang sama. Pada prinsipnya kan kita mengikuti aturan ya. Semua proses sudah dijalani. Sehingga menjadi aneh ketika proses yang sudah dijalani kok dipertanyakan. Kan yang menjalankan proses bukan kita, tetapi instansi terkait kan. Betul. Nah, kita bicara ke depan lah, ke depan. Apa sih harapan Mas Jarvis nih, terutama untuk dalam soal menikah ya? Kita bicara secara konteks generik aja. Orang mau menikah itu kan intinya mau disahkan, diakui oleh negara kan? Ya, betul. Nah, sebenarnya harapan saya itu simple. Negara itu harusnya memudahkan urusan privatisasi warganya seperti ini gitu. Bukan tanda kutip mempersulit. Aku paham kenapa mempersulit, karena undang-undangnya itu juga bilangnya begitu. Mereka semua, Bu Lurah, Pak Camat, dan semuanya itu, mereka kan hanya mengikuti turunan Undang-Undang Pernikahan tahun 74 gitu kan. Pertanyaannya, bisakah UU Pernikahan nomor 1 tahun 74 itu direvisi? Ini kita akan mengalami skop diskusi yang lebih gede lagi gitu kan. Nah, saya mungkin pernah berdiskusi dengan beberapa orang yang punya concern soal itu. Memang sudah ada di luar sana yang pengen merevisi. Ya, saya harapannya ya harusnya bisa direvisi karena udah nggak relevan lagi. Ini kan hukum dari zaman Belanda ya. Kalau kita nonton si Mawar De Jong sama Mawar De Jong. Apa jenenge Bumi Manusia ya? Bumi Manusia. Yang Netflix. Bumi Manusia. Ya udah kondisinya kan kayak gitu. Tinggalan UU Belanda. Iya. Persis banget. Makanya saya nonton itu Kak, wah iki ketoknya aku nek ning jaman dhisik ngene iki lah. Iya. Urusan privacy itu diacak-acak birokrasi. Iya. Seru banget Ki Mas. Aku nggak nyongko loh. Terus terang karena dimensi pernikahan beda agama itu bisa sedemikian kompleks. Ya secara garis besar sih aku tahu bahwa itu menantang ya, challenging. Dari soal approval, dari level approval sampai ke administratif ya, legalitasnya juga. Dan ternyata sampai ke situ. Ini belum bicara yang nikah beda agama dan beda suku. Urusannya tambah doa meneh. Oh, saya jangan khawatir. Saya punya teman, itu kan. Situ enak, cuma nikah beda agama, Mas. Saya udah beda agama, beda suku, satu Jawa, satu Batak itu, beda partai. Aduh, goblok. Oke. Tapi aku senang sekali karena episode ini itu sangat bermakna gitu ya. Karena aku berangkat dari gagasan yang sangat simpel soal bagaimana negara bisa mengakui cinta kita kan. Kita punya perasaan cinta terhadap pasangan kita, mau menikah gitu ya, melegalkan cintanya. Apa yang bisa pemerintah siapkan? Dan ternyata ceritanya bisa seunik ini gitu.
Jadi aku ucapkan terima kasih Thank you. buat Mas Jarvis mau sharing. Sama-sama, senang bisa sharing juga sih. Aku rasa untuk episode kali ini kita akan akhiri. Terima kasih sekali buat Mas Jarvis sudah meluangkan waktunya. Sama-sama Mas Andre, menarik sekali, senang bisa sharing. Kalau kalian penasaran tentang Mas Jarvis ya tadi silahkan googling dengan keyword mahar Bitcoin. Nah, itu hasil Udah, teratas. itu aja. Namanya nggak usah di googling, wes itu aja lah. Iya. SRT itu. Oke, terima kasih kalau gitu. Kita ketemu di episode berikutnya. Bye. Bye. Terima kasih telah mendengarkan podcast Monkey Talks. Kalau kalian suka dengan podcast ini, share di Instagram dan ikuti terus podcast Monkey Talks di Spotify dan Apple Podcast. Sampai jumpa di episode berikutnya.